Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Kita semua tetap sehat. Kita semua tetap penuh sukacita, ada damai sejahtera, karena kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaannya, bahwa perlindungannya, itu pasti ya dan amin buat saudara saya. Amin saudara, puji Tuhan. Masih dalam suasana Imlek, saya ingin mengucapkan Kung Sisinien, selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam masa-masa menjelang Imlek seperti ini, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Seringkali pertanyaannya itu seperti ini saudara. Boleh enggak sih sebenarnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti atau merayakan tahun baru Imlek? Boleh enggak sih? Seringkali seperti itu saudara. Saat pagi ini sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau cari jawabannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya yang pertama kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya Imlek itu. Imlek itu bukan sebagai suatu perayaan keagamaan, bukan saudara. Tapi Imlek lebih kepada suatu tradisi nenek moyang orang Tionghoa untuk merayakan pergantian tahun menurut kalender Cina. Dan juga untuk merayakan pergantian musim, yaitu dari musim gugur kepada musim semi. Itu sebabnya Imlek sering disebut sebagai festival musim semi. Sebagai orang Kristen dan sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita boleh-boleh saja atau sah-sah saja untuk ikut merayakan tahun baru Imlek. Namun ada yang perlu kita perhatikan saudara. Dalam perayaan Imlek, seringkali ada begitu banyak tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan yang mengikutinya. Nah, ini poin yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu saudara, dalam kita mengikuti berbagai macam kegiatan Imlek, kita harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk bisa memilih dan memilah kegiatan apa saja yang bisa kita terima dan boleh kita ikuti. Karena saudaraku, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita terima dan boleh kita ikuti kalau kegiatan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebaliknya, kita tidak boleh dan tidak bisa menerima dan harus tegas menolak kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita mau ambil sisi-sisi positif dari tahun baru Imlek ini saudara. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi yang mengikuti perayaan tahun baru Imlek. Ada beberapa yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama saudara, seringkali 1 minggu sebelum tahun baru Imlek, orang Tionghoa itu suka membersihkan rumah saudara. Jadi sebagai tradisi membersihkan rumah. Boleh nggak kita ikut tradisi itu? Tentu saja itu sesuatu yang baik saudara. Tradisi yang baik membersihkan rumah. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Bukan hanya rumah secara jasmani saja yang perlu kita bersihkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita ada hati yang harus kita senantiasa bersihkan. Terus bersihkan dan bersihkan saudara. Itu ada dalam ayatnya dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 7 ayat 1b. 2 Korintus 7 ayat 1b. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Di tradisi yang kedua saudara, ada tradisi makan-makan bersama menjelang Imlek saudara. Boleh atau tidak tradisi ini kita ikuti?
Tentu saja ini sesuatu yang positif saudara, ini sesuatu yang baik. Imlek adalah momen-momen di mana satu keluarga itu berkumpul bersama, menjalin keakraban, menjalin silaturahmi untuk mempererat kembali kekeluargaan kita, saling mengasihi, itu sesuatu yang positif. Dan itu bisa kita ikuti. Bahkan ini sesuai dengan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Di mana ada keluarga yang rukun, di sana ada berkat Tuhan. Begitu juga yang harus terjadi dalam hidup berjemaat. Kita harus saling rukun, kita harus saling mengasihi, kita harus saling mendukung, kita harus saling bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Saudara, ketika perayaan Imlek ada beberapa jenis makanan khas yang hadir dalam Imlek. Salah satunya kue keranjang. Ini menarik saudara, ada filosofi yang positif, nilai yang positif dari filosofi kue keranjang. Yang pertama saudara, bentuknya itu bulat saudara, kue keranjang. Ini artinya bahwa setiap keluarga ini harus selalu utuh, harus selalu bersama-sama dalam kebersamaan. Yang kedua, rasanya manis. Itu artinya dalam satu keluarga kita harus senantiasa terus selalu bersikap yang manis, bertutur kata yang manis, saling mengasihi. Yang ketiga, teksturnya itu lengket. Artinya apa saudara? Dalam setiap keluarga kita harus melekat satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendukung, saling membutuhkan, saling menolong, saling mengasihi. Itu filosofi dari kue keranjang saudara. Hal-hal ini juga yang tentunya harus ada dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya buat saudara dan saya, biarlah kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus kita bisa aplikasikan kepada sesama kita. Kita harus bisa saling mengasihi orang lain, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Kita harus bisa saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung untuk sebagai satu tubuh Kristus yang utuh, puji Tuhan. Tradisi yang berikutnya, ada tradisi yang saling mengunjungi sanak famili, terutama famili yang tua-tua. Boleh enggak kita ikuti tradisi ini? Tentu saja boleh saudara, ini sesuatu yang positif, ini sesuatu yang baik. Karena kalau kita mengunjungi berarti kita memperhatikan, kita peduli kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita. Ini juga yang sudah dilakukan oleh gereja Tuhan, di mana di dalam gereja ada acara besuk, berkunjung ke rumah-rumah jemaat, saling memperhatikan, saling mendoakan, bahkan saling memberkati. Puji Tuhan, itu sesuatu yang baik yang bisa kita ikuti. Tradisi yang berikutnya, ada tradisi berbagi angpau saudara. Boleh enggak kita ikuti tradisi ini? Saya yakin kita semua pasti katakan boleh. Boleh saja. Kalau tujuannya untuk memberkati orang lain, untuk berbagi berkat dengan orang lain, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita, tentu ini sesuatu yang positif saudara, ini sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Kita baca ayatnya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Misalkan ada anak yang sudah berkeluarga. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Dia ingin memberikan angpau pada hari raya Imlek. Itu sesuatu yang baik saudara. Itu menunjukkan bukti kasih cintanya. How
baktinya kepada orang tua, itu sesuatu yang baik. Itu perlu kita tiru, saudara. Itu bisa kita ikuti. Kalau orang di luar sana di masa-masa menjelang Imlek seperti ini, mereka berlomba-lomba untuk berbagi berkat, begitu antusias untuk memberi dan memberi. Pertanyaannya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang sudah saudara berikan untuk Tuhan Yesus? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan? Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak persembahan-persembahan yang bisa saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang bisa saudara persembahkan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Tapi ada satu persembahan yang penting yang Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Persembahan yang sejati adalah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tentu saja masih begitu banyak tradisi-tradisi, kegiatan-kegiatan yang menyertai Imlek, saudara. Mari berdoa, mari minta hikmat kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa memilih dan memilah dari begitu banyaknya kegiatan-kegiatan dalam Imlek itu. Ada tradisi yang sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa kita ikuti. Tapi terkadang ada juga tradisi-tradisi yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus dengan tegas menolak tradisi itu dan tidak mengikuti. Misalkan saudara, berdoa kepada arwah-arwah menjelang Imlek. Itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Begitu juga percaya dengan tahayul-tahayul dan mitos-mitos. Itu juga bertentangan dengan iman Kristen. Mari saudara, tujuan hidup kita hanya untuk menyukakan hatinya Allah. Bukan untuk mendukakan hatinya Allah. Biarlah lewat kebenaran yang kita dengar saat pagi hari ini, hidup kita boleh kita pakai semakin hari semakin berkenan untuk Tuhan Yesus. Selamat Hari Raya Imlek, selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.